So guys, di video kali ini aku pengen berbagi tentang 7 kebiasaan yang bisa merubah hidup kamu jadi lebih baik. Nah, sebelum kamu melanjutkan untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung lanjut aja. Kebiasaan yang pertama yang paling banyak diremehin sama orang adalah kebiasaan tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat ini jarang banget ada yang jarang ada yang menggubris, karena menurut mereka tidur lebih cepat tuh kayak nggak ada ngaruhnya di hidup ini. Padahal nih guys ya, dulu aku adalah anak organistatoris yang notabene-nya tuh kayak tiap malam ngopi, diskusi, terus pulang begadang dan lain-lain, hingga akhirnya jam tidurku itu berantakan. Tapi aku tanpa sadar juga merusak kualitas kehidupanku sehari-hari karena kualitas tidurku yang gak bagus. Karena telat tidur itu akan berdampak keesokan harinya. Ini berdampak keesokan harinya. Makanya kenapa aku sarankan untuk kamu yang mau merubah hidup. Kok hidupku berantakan banget, kok aku overthinkingan, kok aku kayaknya males-malesan. Coba ubah dulu jam tidurnya. Yang tadinya tidur mulai jam 12 sampai jam 1, sekarang coba tidurnya di atas maksimal tuh jam 10. Maksimal tuh jam 10 atau maksimal jam 11 lah buat anak-anak yang suka nongkrong. Maksimal jam 11 lah, jangan di atas jam 11 karena itu bener-bener kayak ngaruh buat esokan paginya gitu ya. Jadi lanjut kebiasaan kedua adalah bangun lebih cepat. Karena kamu tidur lebih cepat, maka kamu juga akan bangun lebih cepat. Dengan kamu bangun lebih cepat, kamu akan merasa lebih segar dan lebih produktif ya guys ya. Kalau misalnya kamu tidurnya enak, terus tiba-tiba nanti besoknya kamu akan bangun juga seger dan enak ya guys ya. Percaya nih, yang awalnya kamu kayak suka capek-capek badannya kayak nggak karuan, setelah kamu kontrol jam tidur kamu, jam bangun kamu pun akan terkontrol secara otomatis. Kamu hanya perlu waktu untuk mengatur itu. Jadi kalau kamu mau perbaiki dulu jam tidur dan jam bangun ya. Kalau kamu udah atur jam tidurnya, jam bangun kamu juga akan secara perlahan membaik. Jadi tanpa pakai alarm kamu udah bisa bangun pagi ya, tanpa harus dipaksa-paksa. Jadi kalau kamu mau merubah menjadi lebih baik dari kamu, kayak aku dulu berantakan banget, bangun bisa jam 8, jam 9, bahkan jam 12 siang tidur terus. Sekarang aku maksimal di jam setengah 5, jam 5 udah bangun ya. Dan itu tuh produktivitas yang bener-bener kayak bikin mood aku setiap hari tuh bener-bener kayak stabil gitu ya guys ya. Yang ketiga, ini banyak diremehin, ini banyak gak digubris juga, rapiin kamar. Bener-bener rapiin kamar. Definisi ini rapiin kamar kayak kamu lagi ngerapiin kamu punya rumah gitu. Jangan berpikir, misal kamu ngekos, aku kan lagi ngekos. Kamu ngekos, kamu beranggapan bahwa kamar kamu itu nggak sepenting itu gitu loh. Padahal kalau kamu mau menantang dunia di luar nih, kamu harus bersihin kamar kamu dulu sebelum kamu menghadapi dunia luar. Kenapa? Karena kamar adalah tumpuan kamu untuk pulang. Ketika kamu capek, kamu tidur di kamar. Ketika kamu nangis di kamar. Ketika kamu mau ngelakuin sesuatu apapun yang penting, kamu lakuin semua di kamar. Bener-bener rapiin kamar, jangan ada bau, jangan ada kotor-kotor, jangan ada sampah. Rapiin, bener-bener rapiin. Ini kamu kalau kamarnya udah bersih, kualitas hidup kamu juga bakalan meningkat secara otomatis. Yang selanjutnya adalah jalan kaki beneran jalan kaki ya guys ya. Kalau semisal kalian ngerasa badan kalian capek-capek, terus kayak kayak semisal kalian kayak ngerasa males, kayak hidup tuh kayak nggak ada gairah atau apa gitu ya, coba jalan kaki. Beneran nih, aku nggak nyuruh kalian diet, tapi aku nyuruh kamu jalan. Aku nggak nyuruh kamu olahraga, aku nyuruh kamu jalan aja. Definisi jalan tuh ya bener-bener kayak bikin kamu segala mood di badan tuh bagus. Kamu gerak, kamu jalan ya, jangan cuman diem dan rebahan doang. Kalau kamu punya waktu scroll HP 1 jam, kamu bisa jalan 1 jam sambil scroll HP. Kalau kamu punya waktu untuk liatin YouTube sambil belajar, kamu bisa belajar sambil jalan.
kamu pakai 1 jam kosong kamu bukan buat rebahan tapi buat jalan. Disclaimer ya guys, bukan buat yang sakit ya, jalan ya. Jadi kalau mau setiap harinya bagus di badan itu tuh jalan kaki ya. Aku nggak suruh kamu olahraga berat, aku cuma suruh kamu jalan kaki. Selanjutnya buat hidup lebih baik lagi, bikin schedule harian. Bener-bener bikin schedule harian. Hari ini pagi kamu mau ngapain? Oke, jalan kaki. Oke, rapiin kamar. Oke, cuci baju. Oke, pergi kerja atau pergi kampus atau pergi apa. Oke, abis ngampus aku harus ngapain? Oke, ke tempat les atau bootcamp atau belajar nambah skill atau apa. Jadi kamu bikin schedule-nya, karena tanpa schedule, tanpa kegiatan harian yang ditulis kamu mau ngapain hari itu akan berlalu, ya udah berlalu aja, ya udah besok aja lagi, tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat jika kamu tidak melakukan hal-hal baik di hari itu. Akhirnya kamu kayak nunda lagi, oh aku lupa ya, aku harusnya kayak gini kemarin, oh nunda. Nah, kebiasaan inilah yang bikin salah satu hidup kita nih berantakan. Kenapa? Karena hal-hal yang harusnya dilakukan hari ini, saat ini, ditunda besok, lupa, bukan sengaja ditunda juga, tapi lupa mungkin. Dan itulah yang bikin kita kayak kacau balau tuh tiap hari ya. Jadi berusaha untuk jadi orang yang lebih teratur gitu ya. Yang selanjutnya adalah kamu habis makan harus langsung bergerak guys ya. Jadi habis makan usahain untuk langsung bangun. Ya diemin dulu, maksudnya 1 menit diem, istirahat dulu bentar, bangun abis itu ya. Jangan rebahan, jangan malah nonton TV, jangan malah scroll HP ya. Bangun, kamu angkat piring kotor kamu, atau kamu buang sampah kamu taruh di tempat sampah, atau kamu pakai piring, kamu pergi ke tempat cucian piring, kamu cuci piring kamu langsung ditaruh. Karena hal-hal kecil kayak gini nih yang bikin kita kebiasaan buat selalu naruh sesuatu di tempatnya di waktunya ya. Jadi nggak nunda nanti, oh nanti aja bisa kan enggak. Semakin kebiasaan kamu melakukan hal, oke, abis makan, oke, langsung cuci piring, itu tuh semakin bikin kamu tambah teratur. Bener-bener kamu di luar nalar. Tapi emang ini tuh kejadian aku, kayak semakin kita membiasakan menaruh atau meletakkan sesuatu di tempatnya pada waktunya, itu bikin hidup jauh lebih baik beneran guys. Aku nggak bohong, kalian boleh coba ini dan terapin. Yang terakhir jangan minum air putih, jangan minum minuman manis. Ini terkecuali kalau misal kalian sebulan nggak minum minuman manis, misalnya minum boba-bobaan, kalian bolehlah minum ya. Tapi kalau setiap hari harus minum manis, stop. Tanpa kalian sadari, kalian udah merusak tubuh kalian sendiri dan merusak hidup. Kenapa? Karena dari gula, kebanyakan gula itulah yang menghasilkan mood yang benar-benar buruk, kayak cepet marah, terus kayak temperamen, terus kayak nggak mikir, cepet gopoh dan lain sebagainya. Dah, tenang guys ya, ganti air gula itu yang berwarna-warna itu dengan air putih. Bener-bener definisi air putih. Jadi sebelum makan air putih, setelah makan air putih, sebelum kamu nyemil air putih, setelah nyemil kamu air putih ya. Selama kamu bisa minum air putih, minum air putih. Jangan minum minuman yang berwarna ada gulanya lagi ya. Bahkan itu kalau kalian minum jusnya kebanyakan gula, biasanya setengah serok itu ya, itu tuh kalian mending minta nggak usah pakai gula. Karena karena buahnya udah manis gitu ya. Ini buahnya udah manis, udah ada gulanya, ditambahin lagi sama gula ya. Kalau kalian beli jus, mending minta disedikitin gulanya ya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, thank you for watching. Itu 7 kebiasaan yang bikin aku bener-bener berubah total. Padahal itu kecil kan, remeh banget itu tuh. Kebiasaan yang kayak manusia-manusia di muka bumi ini kayak apa sih? Cuma kalau kamu ngelakuin itu bener-bener kayak setiap hari mood kamu tuh terjaga terus, dari kayak oh my god, hidupku kayak udah mulai berubah. Aku kayak udah ngerasa gak overthinking lagi, kayak udah gak ngerasa berat di badan, kayak mood itu selalu kayak enak nih, oh hidup ini gak seburuk itu ternyata. Dan thank you for watching, don't forget to subscribe, like, dan comment, bye bye.